Halo semuanya, selamat datang di kelas Fundamental of Nursing Assessment. Di saat ini kita akan mempelajari tentang pengkajian sistem muskuloskeletal. Adapun peralatan yang perlu disiapkan, antara lain pertama goniometer, kedua meteran, ketiga hand sanitizer atau hand rub, dan terakhir adalah spidol. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Sus. Pak, perkenalkan, saya Nurse Antina Luturmas. Saya yang akan merawat Bapak di sini dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Ya, kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Boleh dilihat gelang namanya. Dibantu nama lengkap dan tanggal lahir, Pak. Nama saya Heman Pailak, tanggal Ya. lahir 21 September 1990. Oke, biasa dipanggil Bapak? Heman. Bapak Heman. Iya. Oke, Bapak Heman di pagi hari ini apakah ada keluhan? Sus, bahu sebelah kanan saya yang kalau saya angkat itu nyeri sekali gitu. Mulai kapan, Pak, nyerinya? Saat saya masuk itu memang sakit tapi tidak terlalu sakit. 2 hari kemudian baru sakit. Oke, nyerinya apakah menjalar dari tangan kanan ke tangan kiri atau Tidak, punggung? cuma hanya di punggung saja. Oke, sebelah kanan saja ya. Iya. Oke, untuk durasinya apakah lama atau pada saat Sekitar 2 menit lah. 2 menitan? Pada saat duduk atau berdiri atau bergerak atau istirahat? Saya pas gerakin tangan, jadi kemarin Oke. saya coba untuk pakai baju sendiri tapi nyeri, jadi saya minta bantuan sama Sama suster. oh, suster ada bantu ya. Ya. Oke, baik, Pak. Untuk itu apakah saat ini masih nyeri seperti pertama atau tidak? Ya, saya juga minum obat itu juga ya, obat anti Peredam nyeri. peredam Oke. jadi sudah berkurang. Tapi Oke, kalau Pak. dipaksa sih memang nyeri sih, Sus. Oke, kalau boleh tahu nyerinya seperti tertusuk atau tertimpa beban berat atau gimana? Kayak tertusuk ya, jadi kepala begitu angkat tuh Oke. ya nyut gitu ya. Oke, Pak, bagian punggung Iya, sini. Iya, di bahu sini. Oke, Pak. Selain keluhan itu apakah ada yang lain? Oh, tidak ada yang lain. Sebelumnya maaf, Pak, pernah operasi bagian punggung atau kaki Oh, atau bagian apapun itu? saya pernah jatuh gitu, pernah jatuh. Oke. Jadi waktu itu sempat operasi juga. Oke, tapi sudah dalam pemulihan sampai sekarang? Sudah. Oke, baik, Pak. Untuk itu di hari ini, karena keluhan Bapak juga ada nyeri dan sebagainya, ini ada saran dari dokter, saya akan melakukan pemeriksaan soal pengkajian otot Bapak. Baik, Sus. Ya, juga ada tulang, ada sendi. Ya, nanti saya mohon kerjasama dari Bapak untuk nanti mengikuti instruksi yang saya berikan. Iya. Ya, waktunya di sini tempatnya di sini saja, waktunya kurang lebih paling lama 20 menitan ya, Pak. Baik, Sus. Nanti juga minta tolong Bapak, nanti ada pemeriksaan bagian belakang Bapak, nanti bajunya nanti saya bantu untuk bukakan. Iya. Jadi nanti mohon ikuti saja instruksi dari saya. Baik, Sus. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Pak? Sudah cukup. Sudah. Kalau begitu saya permisi, siapkan alat dulu ya, Pak, nanti saya masuk lagi. Baik, Sus. Permisi, Pak Heman. Baik. Pagi, Pak. Pagi, Sus. Ya, saya kembali lagi ya, Pak Heman. Oke, saya tutup tirai dulu ya, Pak. Oke, Pak, permisi ya, Pak. Tepuk tangan dulu. Oke, Pak, seperti janji kita tadi ya, mau pemeriksaan pertama bagian wajah dulu sama leher. Oke, Bapak bisa bantu untuk duduk? Posisi duduk. Mau saya bantu? Oke, maaf ya. Oke, boleh menghadap ke sini, Pak. Oke, pertama yang kita inspeksi dulu area wajah sama leher, apakah ada perubahan warna atau ada pembengkakan. Bagian wajah dan leher Bapak terlihat normal. Kemudian bagian belakang, kepala dan juga leher bagian belakang tidak tampak ada kelainan. Kemudian saya akan memegang bagian tulang Bapak, bagian tulang minyak ya. Kalau bagian medis namanya temporomandibular. Nanti Bapak tolong buka mulutnya sebesar-besarnya. Saya mau
tekan. Siapa? Bisa dibantu Pak? A. Oke, apakah nyeri? Nggak ada. Oke, maaf Pak. Oke, tidak ada nyeri Pak? Tidak ada. Oke, tidak ada. Oke, kemudian saya akan pegang lagi. Bapak tolong buka mulut sambil pokoknya yang paling sekuat Bapak lah. Kalau rasa nyeri di stop aja. Bapak? Tuh. Oke. Gigi digigit, baru Bapak kiri dan kanan. Oke. Tidak. Oke, depan bawah belakang. Oke, apakah nyeri Pak? Tidak ada. Oke, tidak terasa nyeri pada pasien setelah melakukan tindakan. Begitu juga tidak terdengar adanya bunyi yang ada kegangguan pada tulang temporomandibular pasien. Oke, kemudian boleh Bapak berdiri Pak. Oke, kita akan menginspeksi bagian tulang belakang dari pasien. Oke, pertama kita akan menginspeksi bagian leher dan juga tulang belakang. Sebelumnya Pak, saya izin buka baju dulu ya Pak. Oke, kita perhatikan, maaf Pak, posisi kepala pasien diluruskan aja Pak. Oke, dengan tulang belakang itu terlihat lurus. Kemudian tidak ada kelainan pada tulang belakang, skoliosis, lordosis atau kifosis ya yang terlihat. Kemudian Pak, saya permisi untuk menekan bagian leher bagian belakang. Kalau nyeri, sampaikan nyeri Pak. Nyeri? Enggak. Tidak. Tidak ada nyeri yang setelah saya menekan bagian leher Bapak. Hemat. Kemudian Pak bisa menghadap ke sebelah kanan. Iya. Oke. Bapak, saya minta tolong untuk ikutin gerakan saya. Nanti Bapak menunduk sampai ujung-ujung jari Bapak menekan pada ubin. Kalau nyeri, tolong sampaikan ke Bapak nyeri. Ya, silakan. Sudah mulai? Iya. Nyeri Pak? Tidak. Tidak. Oke. Berdiri, Pak. Oke, mungkin kita pakai tes. Ini nyeri ya Pak? Iya, nyeri. Oh, nyeri itu. Yang lagi. Oke, nanti tangan saya akan menopang bagian belakang Bapak. Bapak seperti mau kayang gitu ya. Tetapi tidak sampai ke bawah Pak. Cuma setengah aja. Miring ya? Iya, miring ke belakang. Oke, boleh Pak? Nyeri? Enggak. Oke, baik. Oke, selanjutnya untuk ke samping kiri dan kanan. Ya. Saya kiri dulu atau kanan dulu? Nanti kita rotasinya ke kiri dulu Pak. Oh, iya, siap. Oke, nyanyi nanti Bapak seperti ini. Maaf. Ke kiri, ini ke kanan. Oh, Seperti begini ya? Iya. Oh, Oke. Oke, mulai Pak. Oke, nyeri Pak? enggak ada. Tidak. Oke, satu lagi. Nyeri? Enggak ada. Oke, tidak ada juga bunyi-bunyi ya. Kemudian dari samping kiri atau kanan. Jadi nanti saya akan menekan bagian punggung Bapak. Jadi Bapak akan miring ke kiri. Oh, Nyeri? enggak ada. Tidak. Satu lagi Pak? Enggak ada. Oke, tidak ada nyeri. Oke Pak, saat ini kita pemeriksaan di bagian leher ya Pak. Oke, bisa bantu ikutin gerakan yang saya berikan. Ya, pertama lihat ke atas Pak. Ya, lihat ke atas. Terus lihat ke bawah. Oke, diangkat lagi kepalanya. Oke, saat ini nanti miring ke kiri dan ke kanan ya Pak. Jadi nanti telinga akan menyentuh bagian dari bahu. Kalau nyeri, tinggal dibilang ya Pak. Oke, boleh mulai dari kanan. Ya Kak. Ya, tengah lagi, samping lagi kiri. Oke, apakah nyeri? Kalau yang ini ya bawah aja nyeri. Oke, aja. Oke, boleh dari samping kiri ke kanan seperti ini Pak. Oke. Oke, apakah nyeri? Tidak. Tidak. Oke. Saat ini kita akan pemeriksaan bagian bahu belakang.
sama nanti pergelangan dan juga jari-jari Bapak. Oke Pak, boleh saya izin buka bajunya Pak? Ini ya. Ini dulu ya Pak. Oke, kita inspeksi bagian tulang skapula Bapak. Oke, dilihat apakah ada pembengkakan, memar atau sebagainya, kemerahan, tidak. Kemudian siku sebelah kiri dan kanan, apakah ada pembengkakan, jari-jari dan pergelangan juga demikian. Oke, sebelah kanan Pak. Oh, sakit ya Pak? Oke, baik. Permisi. Oke. Oke, nyeri tidak bengkak tetapi ada nyeri ya Pak? Oke, baik. Kemudian kita pemeriksaan bagian pundaknya pasien. Maaf Pak, bisa saya rongsa sedikit? Ya. Saya tekan seperti ini, apakah nyeri Pak? Yang bagian kanan sakit. Oke, sini sakit ya. Kalau ini? Enggak. Tidak. Oke. Kemudian bisa ditekuk Pak. Jadi tidak. Kemudian pergelangan tidak ada teraba penebalan nodul juga pada jari-jari dan tangan pasien. Oke, karena sebelah kanan pasien nyeri, jadi kita pemeriksaannya akan menekan aja. Kemudian sama untuk pergelangan dan juga jari-jari. Ya, tidak teraba adanya pembengkakan ataupun terasa panas atau kemerahan pada kulit. Kemudian yang kita palpasi bagian tulang kondikular pasien, apakah terasa nyeri atau ada pembengkakan? Tidak ada. Oke, baik Pak. Selanjutnya kita pengkajian pada bagian skapula pasien. Oke, pada bagian skapula pasien kita meraba bagian otot pasien. Yang kanan sakit. Oke, bagian kanan pasien terasa nyeri saat diraba, tapi tidak ada kekakuan pada otot, ya. Kemudian untuk bagian skapula pasien juga tidak ada kelainan, ya. Oke, selanjutnya ada juga pengkajian pada saat pasien mengangkat tangan. Kemudian perawat memberikan tekanan bagian depan. Boleh menghadap ke sini, Pak? Iya. Oke, Bapak mendorong tangan saya ya. Oke. Pada ini terlihat tidak ada scapula winging, normal karena dia rata dengan vertebra pasien. Ya. Kalau abnormalnya akan terlihat seperti scapula winging, di mana scapulanya keluar dari tulang belakang pasien, jadi dia tidak rata seperti itu. Oke, karena sebelah kanan pasiennya nyeri, berarti kita tidak melakukannya di bagian tubuh pasien yang sakit. Oke, saat ini kita akan melanjutkan dari tadi ya. Untuk palpasi kita menekan bagian clavikula pasien bagian depan, kemudian mendorong sambil kita menarik. Nyeri Pak? Enggak. Tidak. Ya, karena sebelah kanan pasien nyeri, jadi kita tidak melakukannya sebelah sana. Oke, selanjutnya kita mempalpasi siku pasien. Kita raba apakah ada pembengkakan, nodul, atau kemerahan, teraba panas. Karena kalau teraba panas itu terindikasi adanya inflamasi. Kemudian untuk pergelangan sama jari-jari juga. Apakah ada penebalan nodul? Di jari-jari tidak ada. Permisi Pak untuk sebelah kanan. Oke, nyeri Pak? Tidak. Oke, tidak ada juga pembengkakan, pergelangan dan jari-jari. Oke, tidak ada. Oke, selanjutnya kita akan melakukan gerakan, yaitu ada gerakan memutar bagian tangan. Nanti Bapak ikutin langkah-langkah yang saya berikan ya Pak. Oke Pak, selanjutnya seperti yang tadi saya jelaskan ya. Untuk gerakan pertama Bapak bisa ikutin saya. Untuk gerakannya ini ada 50 derajat. Kemudian gerakan kedua istirahat di tempat. Kemudian kedua tangan menyatu ke atas.
kemudian di belakang kepala seperti ini Pak. Oke, nanti kalau ada nyeri Bapak sampaikan ke saya ya Pak. Oke, silakan Pak. Yang pertama, Sus, karena ini sakit jadi saya. iya Pak, sebelahnya aja. Oke, bisa. Kemudian istirahat itu. Oke, angkat ke atas Pak. Oke, maaf. Iya, seperti itu. Kemudian di belakang kepala Pak. Oke, apakah nyeri juga sebelah kiri? Tidak. Oke, baik. Oke, selanjutnya silakan diturunkan Pak tangannya. Ya. Selanjutnya ini ada meja. Saya permisi Pak. Nah, nanti tolong tangan Bapak di siku Dua-duanya. di atas sana sebelahnya sakit. Ini bisa, kalau ini Bisa, oke. Jadi nanti tangannya bisa ikutin saya. Dia ke kiri, kemudian kembali lagi. Seperti kanan, kiri. Ya, apakah sakit Pak? Enggak sakit. Ya, sebelah kiri. Ya, baik lagi. Oke, jangan diangkat Pak, maaf. Ini bisa dibawa aja. Oke. Ya, ini di. Oke, bisa. Oke, samping lagi. Oke. Oke, baik. Tidak ada keterbatasan gerak ya Pak untuk sikunya. Oke, selanjutnya untuk bagian jari-jari, pergelangan sama jari-jari tangan. Permisi ya Pak. Nah, untuk pergelangan Bapak coba angkat ke atas. Dua-duanya Pak, bisa tekan. Nah, kemudian ke bawah. Pakai apa sakit? Tidak ada. Diluruskan lagi Pak, kiri, kemudian ke kanan. Oke, gak apa-apa. Mana aja, yang penting dia tidak ada keterbatasan gerak. Tidak ada. Oke. Untuk jari-jari Pak, bisa seperti ini. Oke. Kemudian seperti ini. Oke. Kemudian seperti ini. Kemudian gini. Oke. Tidak ada keterbatasan gerak ya Pak, tidak nyeri juga. Oke. Untuk bagian kanan, tangan sudah. Nanti kita lanjutkan bagian kaki. Ya Pak. Saat ini kita akan melakukan pemeriksaan. Jadi mau dilihat cara berjalan Bapak sama duduk dan berdiri. Jadi kita butuh ruangan yang agak luas. Mungkin kita bisa ke tengah dulu ya Pak. Oke Pak, boleh berjalan depan. Oke, sampai di situ, kembali lagi. Oke. Oke, duduk Pak. Oke, kita lihat postur duduk pasien. Terlihat postur duduknya, duduk tegak. Kakinya, telapak kakinya menatap ke kaki di lantai dengan sempurna. Oke, silakan berdiri lagi Pak. Kita kembali ke kamar. Oke Pak, saat ini kita lanjut pemeriksaan kakinya ya. Saya izin untuk menggulung kaki celananya ke atas ya Pak. Mau lihat dari atas lutut Bapak. Permisi. Oke, sebelah juga. Badan kaki tidak ada masalah kan Pak? Nyeri? Tidak ada. Oke, pertama diinspeksi dulu. Untuk kulitnya tidak ada kemerahan. Kemudian tidak tampak adanya pembengkakan atau massa kiri dan kanan. Oke, kemudian dipalpasi. Untuk lututnya, saya permisi ya Pak, kalau nyeri Pak? Tidak ada nyeri. Tidak ada. Untuk mengecek apakah ada cairan? Tidak ada. Kemudian pakai jari telunjuk untuk tekan-tekan, nyeri Pak? Tidak ada. Oke, nyeri? Tidak ada. Tidak. Oke, lakukan hal yang sama ke kaki sebelahnya. Oke, tidak ada penumpukan cairan. Oke. Tidak ada nyeri, Pak? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Apakah nyeri? Tidak ada. Tidak. Oke, selanjutnya bagian pergelangan kaki. Nyeri, Pak? Tidak ada. Tidak teraba juga adanya pembengkakan atau adanya massa di jari-jari kaki. Tidak ada. Oke, tidak nyeri. Sebelahnya juga nyeri Pak? Tidak ada. Oke, tidak ada. Oke, ya dari pemeriksaan saya inspeksi dan palpasi tidak ada kelainan. Kita lanjut untuk
penggerakan otot kakinya ya Pak. Baik. Oke, oke Pak. Sekarang kakinya coba diangkat ke atas, kaki kanan aja dulu Pak. Ya, nyeri Pak? Tidak. Ya, sebelahnya nyeri? Tidak. Oke, normalnya pasien bisa ngangkat kakinya 90 derajat ke atas. Kemudian bagian lututnya Bapak coba angkat sebelah kanan, kemudian ditekuk, angkat ke atas. Oke, nyeri Pak? Tidak. Tidak. Oke, sebelah lagi Pak. Tekuk, angkat, nyeri? Tidak. Tidak. Oke, kemudian ini diangkat, kemudian di sebelah kiri, miringin. Nyeri Pak? Tidak. Tidak. Oke, sebelah lagi Pak. Angkat. Tidak ya. Oke, kakinya coba dibuka 90 derajat. Ya. Oke, tidak ada nyeri. Sebelah kiri Pak. Nyeri Pak? Tidak. Oke, bisa Bapak miring, tidurnya miring ke sebelah kanan. Badannya miring, kakinya lurus. Ya. Oke. Ininya diangkat Pak. Oke, nyeri Pak? Tidak. Oke, sebelahnya Pak, bisa miring ke sini. Oke. Nyeri Pak? Tidak. Tidak. Oke. Boleh istirahat lagi. Oke, kita lanjut. Oke Pak, untuk pergelangannya saya izin ya. Nanti dilemasin aja kakinya, ikutin gerakan saya, putar ada dalam keluar. Oke, putar lagi. Kemudian sampingnya dalam keluar, balas. Oke, nyeri Pak? Tidak nyeri. Tidak nyeri. Oke, untuk bagian telapak kakinya ikutin instruksi saya. Ini nanti telapak kakinya angkat ke atas, kemudian ke bawah lagi. Kayak gitu ya Pak? Ya. Dua-duanya sekaligus saja Pak. Oke, mulai dari sekarang Pak. Oke, sekuat tenaga, balas ke bawah. Oke, kemudian kiri kanan. Ya, balas lagi. Ya, oke. Apakah ada nyeri Pak? Tidak ada. Tidak ada ya Pak. Oke, berarti untuk pemeriksaan kakinya juga tidak tampak adanya abnormalan. Oke, saya lanjut untuk pemeriksaan panjang tungkai Bapak ya. Jadi nanti kita lihat apakah tungkai kiri dan kanan ada perbedaan yang signifikan. Tapi kalau misalnya hanya 1 sampai 2 inci itu tidak masalah ya Pak. Ya, ini ada meteran. Jadi sekarang kita mau pemeriksaan dari malleolus pedialis bagian dalam. Ya, apabila tadi pemeriksaan pada saat pasien berjalan ada perbedaan, kita akan menggunakan apparent method, yaitu dari malleolus pedialis ke bagian umbilikal pasien. Bapak permisi ya. Oke. Apabila ada perbedaan, kita pemeriksaannya bagian incinya itu di bagian atas, baru nanti kita balik, kita lihat berapa sentimeternya ya. Punya pasien ini 88 cm, begitu juga bisa dari sebelah kanan ke umbilikal. Terus kita lihat kesamaannya. Apabila ada perbedaan 1 sampai 2 cm itu masih dalam normal. Kemudian kalau misalnya dari True method itu dari malleolus pedialis ke sias pasien. Dari malleolus pedialis ke sias pasien. Jadi kita lihat dari sebelah kiri, kita ukur ya. Kemudian kalau dari sebelah kanan, kita cari dulu siasnya pasien. Maaf ya Pak. Ya, kita tekan. Pada saat kita menekan ada seperti tulang. Kita tekan, kita ukur lagi, lalu kita tarik. Ini 81 cm. Kalau yang dari seperti tadi juga sama, 82 cm. Ya, itu jadi perbedaannya hanya 1 cm. Masih dianggap normal. Ya, seperti itu Pak, sudah selesai kita pemeriksaannya. Satu lagi, kita pemeriksaan apakah Bapak mengalami nyeri pada tulang
belakang ya. Kalau kita pakai medis HNP. Oke Pak. Jadi nanti Bapak diangkat kakinya. Angkat Pak. Nyeri Pak? Tidak. Sebelah lagi ya Pak. Ya, nyeri? Tidak. Tidak. Oke. Ya, sudah selesai Pak pemeriksaan kita di hari ini. Tadi hasil pemeriksaannya berarti hanya nyeri pada bagian pundak kanan Bapak ya. Iya, sus. Ya, nanti itu akan saya infokan ke dokter untuk nanti kami kolaborasi ya untuk tindakan selanjutnya apa. Oke Pak, tindakan kita udah selesai ya. Baik, sus. Oke, untuk itu saya cuci tangan dulu. Oke. Oke Pak, selama tindakan tadi apakah ada keluhan Pak? Keluarnya memang masih tetap nyeri ya. Ya. Itu aja sih, sus. Itu aja ya. Oke, nanti untuk selanjutnya saya infokan ke dokternya. Hasil tadi kita sudah melakukan pengkajian muskuloskeletal. Apabila nanti Bapak punya keluhan lagi, nanti bisa infokan ke saya melalui bel di samping. Nanti saya akan kembali lagi mungkin 15 menit lagi kalau saya akan memberikan Bapak obat sebelum makan. Nama obat untuk pereda nyeri. Baik, sus. Biar kurang nyerinya. Ya, baik. Oke Pak, untuk itu saya permisi dulu. Ya Pak, selamat istirahat Pak. Terima kasih. Mari. Demikian pembelajaran di hari ini terkait pengkajian sistem muskuloskeletal. Selamat belajar, kiranya Tuhan Yesus memberkati.